Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afif Yunia Rahman, bisa dipanggil dengan Pak Afif. Pak Afif, pada pertemuan ini akan menjelaskan materi gramatika. Berikutnya, mahasiswa perlu ketahui gramatika ini berhubungan dengan grammar, ya, yaitu yang mempelajari mengenai tata bahasa yang diizinkan setiap bahasa, ya, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa internasional, bahasa Inggris, ya, Arab, Perancis, ya, Jerman ataupun bahasa Jepang. Nah, mata kuliah pemrosesan bahasa alami pada materi gramatika ya berkaitan erat ya dengan linguistik atau bahasa, ya, jurusan bahasa. Nah, di sini ada ciri khasnya, bahasa beririsan dengan ilmu komputer, ya, linguistik dengan computer science. Nah, grammar, ya, suatu bahasa ya dapat dilihat sebagai suatu aturan yang menentukan apakah suatu kumpulan kata dapat diterima sebagai kalimat bahasa tersebut. Ya, grammar dari Chomsky hierarchy, yaitu konteks free grammar, memiliki sifat lebih mudah dipahami perilakunya dan pengolahannya, serta masih dapat diolah ya dalam bentuk program yang terstruktur. Jadi dengan gramatika, dengan kita objeknya adalah bahasa, ya, bahasa alami, ya. Jadi bahasa yang digunakan oleh seseorang atau bahasa untuk komunikasi, ya, orang, ya, dengan mesin atau mesin dengan orang. Nah, ini dengan algoritma Chomsky hierarchy, ya, ini memudahkan untuk pengolahan grammar. Kemudian sebuah bahasa satu dapat dijelaskan sebagai set dan string, di mana string dibentuk dari bagian terkecil yang disebut dengan simbol. Kelompok tertentu V dari simbol biasanya dikenal sebagai alfabet atau perbendaharaan kata. Sebuah kalimat yang dapat dikenali dibentuk dengan berdasarkan aturan-aturan yang ada yang biasanya disebut grammar. Nah, ini penjelasan, ya, dengan gramatika, dengan grammar. Nah, grammar ini memiliki aturan, ya, yaitu pasti ada subjek, predikat, ya, kalimat yang paling simple, subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebuah grammar G ya dapat dibentuk dari 4 tapel, yaitu ya simbol non termal, ya, atau simbol non terminal, ya. Simbol non terminal ini memiliki kata yang masih berhubungan atau masih nyambung, ya. Sedangkan simbol terminal, ya, itu memiliki kata yang berakhiran, ya. Kemudian ada simbol awal dan aturan penulisan atau rules. Nah, simbol non terminal ini biasanya dilambangkan dalam bentuk kata yang atau huruf yang kecil. Kalau terminal ini biasanya hurufnya semua kapital. Dan selanjutnya mengenai tadi, ya, FN, ya, ini adalah grammar, G disingkat, kemudian FN adalah simbol non terminal, FT ada simbol terminal, S adalah simbol, kemudian P adalah dengan keterangan yang lainnya. Nah, di sini diktonari jenis itu ada kata benda,
kata kerja, frase benda, kemudian frase kerja, keterangan. Sedangkan diktonari kata, ya, ini sebagai contoh ada kata orang, makan, telur, ayam, terbang, kemudian tinggi. Nah, dengan aturan ya kita buat ya S sama dengan frase benda dengan frase kerja, ya, terus frase benda, kata benda, frase kerja, kata kerja keterangan, kata benda, ya, orang, telur, ayam, kata kerja, ya, makan, terbang, keterangan, ya, tinggi. Nah, dari diktonari kata tadi, ya, kita bisa melakukan ya pengelompokan frase kerja atau kata kerja keterangan, kata benda, ya, orang termasuk ya masuk dalam subjek, ya, terus telur, ayam, ya, masuk kata benda. Kemudian kata kerja yaitu makan atau terbang, keterangan tinggi. Nah, dari grammar G dapat dibentuk kalimat, ya. Yang pertama, orang makan ayam, ayam terbang tinggi, orang terbang tinggi, ayam makan orang. Nah, dari kalimat yang ada di contoh slide ini, siswa sekalian bisa melihat mana kalimat yang sesuai grammar atau yang masuk akal, yaitu yang pertama, ya, orang makan ayam. Kalau ayam terbang tinggi bisa juga sih, tapi biasanya yang terbang tinggi itu adalah burung. Orang terbang tinggi. Nah, orang terbang tinggi ini bagaimana caranya? Pakai pesawat atau pakai sayap. Ya, yang memiliki sayap adalah burung. Ayam makan orang. Bagaimana cara ayam makan orang? Ya, sedangkan ayam lebih kecil, orang lebih besar. Ya, mungkin kalau buaya makan orang, ya itu mesti masuk akal. Itu. Nah, dari susunan ini bisa kita katakan ya kalimat itu benar sesuai grammar dan tidak. Selanjutnya, misal ya ada pesawat terbang. Nah, ini kalimat ya salah satu yang dibentuk ya dari slide sebelumnya, yaitu misalkan kata bendanya adalah pesawat, kata kerjanya adalah terbang. Ada lagi kata kerjanya adalah makan, ya, pesawat makan orang, ya. Pesawat tidak akan makan orang, tetapi pesawat yang membawa orang untuk bisa terbang. Ya, ini dari diktonari kata benda yang tadi, ya. Kemudian kita bisa membentuk dari diktonari kata berbagai macam kalimat, tapi kalimat yang bermakna, ya, yang masuk akal di situ. Itu. Nah, ini untuk kata bahasa Indonesia grammar-nya. Kalau bahasa Inggris, ya, atau bahasa Jepang atau bahasa China pasti akan berbeda pula. Nah, selanjutnya untuk algoritmanya untuk gramatika, yaitu ada Chomsky Hierarchy of Generative. Di sini Chomsky ya untuk menyusun grammar dalam urutan yang disebut tipe 0, 1, 2, dan 3. Ya, jadi menyusun
grammarnya itu dalam urutan ya, 4 tahapan. Tipe 0 adalah bentuk yang paling bebas dan paling sulit dikenali. Ya, biasa disebut recursive enumerable set. Untuk mengenali bentuk ini biasanya dipakai Turing machine ya. Kemudian untuk tipe pertama disebut context sensitive grammar. Tipe kedua dari grammar yaitu context free grammar, dinyatakan dengan aturan umum yaitu simbol, kemudian simbol dengan K, I, dan bagian kiri ada rule dari single non-thermal simbol. Grammar tipe 3 bernama finite state atau regular grammar. Tipe ini paling sederhana dan mudah dipahami sifatnya. Jadi algoritma ini ya untuk COMS Hierarchy of Generated Grammar, ini Pak Afif kenalkan ya. Pak Afif tidak secara detail menjelaskan ya, tapi di sini algoritmanya ya itu memiliki 4 tahapan ya untuk bisa mengenali grammar tersebut. Selanjutnya secara umum pemakaian context free grammar secara alami tanpa tambahan metode tertentu adalah tidak cukup ya untuk pengolahan bahasa alami. Akan tetapi karena bentuk context free dan regular grammar tersebut yang paling dipahami perilaku dan pengolahannya, maka beberapa cara telah dikembangkan untuk dapat mengolah pemrosesan bahasa alami dalam bentuk grammar. Nah, ini tahapannya adalah context free grammar atau regular grammar ya di dalam algoritma COMS Hierarchy of Generated Grammar. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian bisa memahami materi ya untuk pertemuan ini. Gramatika ya memang gramatika ini lebih condong ke teori linguistik atau bahasa, tapi merupakan bagian dari natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Dan mudah-mudahan mahasiswa sekalian bisa memahami apa yang diberikan Pak Afif ini ya, karena memang NLP ya sangat luas sekali ya, kita lintas daerah, lintas nasional, lintas internasional dalam pengolahan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing. Oke, mahasiswa sekalian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.